Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Fourier Transform. Nama kami pertama ada Fatur Rahman, NIM 60. Kedua ada Isanul Dafa, NIM 4. Kemudian ada Syed Farhan, NIM 138. Safwan Hadi ada NIM 78. Dan William, NIM 91. Yang pertama akan dijelaskan oleh Syed Farhan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Fourier Transform. Yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian dari transformasi Fourier, yaitu proses penting dalam pemrosesan sinyal digital adalah menganalisis suatu sinyal input maupun output untuk mengetahui karakteristik dalam fisis tertentu dari sinyal. Proses analisis dan sintesis dalam domain waktu memerlukan analisis yang cukup panjang, yang melibatkan turunan dari fungsi yang tidak menimbulkan ketidakadilan hasil analisis. Kemudian analisis dan sintesis sinyal akan lebih mudah dilakukan pada domain frekuensi. Kenapa? Karena besaran yang paling menentukan suatu sinyal adalah frekuensi. Oleh karena itu, untuk dapat bekerja pada domain frekuensi dibutuhkan suatu formulasi yang tepat sehingga proses manipulasi sinyal sesuai dengan kenyataan. Oke, next. Yang kedua saya akan jelaskan tentang bilangan kompleks. Yaitu bilangan kompleks ini terdiri dari bilangan real dan imajiner. Dan di mana bilangan real ada tipe rasional dan irasional. Bilangan yang berbentuk dari A plus B1, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner tertentu yang mempunyai sifat I kuadrat sama dengan minus 1. Bilangan real A disebut juga bilangan real dari bagian kompleks dan bilangan real B disebut bagian imajiner. Jika pada suatu bilangan kompleks nilai B adalah 0, maka bilangan kompleks tersebut menjadi sama dengan bilangan real A. Sebagai contoh, 3 ditambah 2i adalah bilangan kompleks dengan bagian real 3 dan bagian imajiner 2i. Bentuk bilangan kompleks seperti polar, rektangular, trigonometri, eksponensial, dan Doret-Euler. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh William. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian transformasi. Transformasi ini yang berhubungan dengan Fourier transform ini terbagi atas menjadi dua, yaitu transformasi pixel dan transformasi ruang atau domain atau space. Yang pertama adalah transformasi pixel. Transformasi pixel adalah transformasi yang masih bermain di ruang atau domain yang sama atau domain spasial yang hanya posisi pixelnya saja yang kadang diubah. Contohnya adalah rotasi, translasi, scaling, inverse, shear, dan lain-lain. Transformasi ini jenisnya relatif mudah untuk diimplementasikan dan banyak aplikasi yang dapat melakukannya seperti Paint, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Kemudian masuk ke transformasi ruang adalah transformasi ruang ini merupakan proses perubahan citra dari suatu ruang atau domain ke ruang domain lainnya. Contohnya adalah dari ruang spasial ke ruang frekuensi. Nah, untuk kelebihan kekurangan akan dijelaskan oleh Safwan. Ya, selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan transformasi Fourier. Nah, yang pertama kelebihannya itu ialah dapat mempermudah analisis terhadap suatu sinyal yang berada dalam suatu sistem, dan kekurangannya itu hanya dapat menangkap informasi apakah suatu sinyal itu memiliki frekuensi tertentu atau tidak, dan tapi tidak dapat menangkap di mana frekuensi itu terjadi. Next. Nah, yang pertama itu ada transformasi Fourier satu dimensi. Transformasi Fourier 1 ini memiliki dimensi ada dua, yaitu kontinu dan discrete. Nah, ini transformasi Fourier kontinu. Transformasi ini ya sebuah sinyal waktu sebagai hasil penjumlahan beberapa sinyal kontinu. Transformasi Fourier kontinu ID dari suatu fungsi waktu f kali t didefinisikan dengan fw adalah fungsi dalam domain frekuensi. W adalah frekuensi radial 0 kurang 2 pf
atau dapat dituliskan bahwa W sama dengan 2PF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksanul Dava. Baik, saya akan menjelaskan tentang transformasi Fourier discrete. Atau yang bisa disebut dengan discrete Fourier transform adalah model transformasi Fourier yang dikenakan pada fungsi discrete. Jadi didefinisikan bahwa ini adalah rumus dari transformasi Fourier discrete. Kemudian di sini adalah bagaimana cara kerja dari analisis Fourier. Yang pertama yaitu adalah sinyal waktu kontinu periodik. Jadi ini digunakan deret Fourier waktu secara kontinu. Kemudian sinyal waktu kontinu non periodik yaitu terbatas digunakan transformasi Fourier waktu kontinu akan dapatkan spektrum dan kontinu. Kemudian sinyal waktu diskrit periodik digunakan deret Fourier waktu diskrit. Kemudian juga sinyal waktu diskrit non periodik terbatas digunakan sebagai transformasi waktu diskrit. Dan yang terakhir adalah sinyal waktu diskrit non periodik terbatas dan diinginkan spektrum diskrit, maka digunakan transformasi Fourier diskrit. Kemudian di sini adalah sifat-sifat transformasi Fourier. Jadi sifat-sifat transformasi Fourier ini yaitu jika Ft sama dengan Fu dan Gt sama dengan Gu. Maka sifat-sifat transformasi Fourier dirumuskan dalam tabel ini, yaitu ada sifatnya kelanjaran, penskalaan, dan seterusnya. Dan di sini adalah rumus dari ranah waktunya, dan di sini juga adalah rumus dari ranah frekuensinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur Rahman. Kemudian ada tujuan transformasi Fourier. Yang pertama, dengan transformasi Fourier yang digunakan untuk analisis spektral memiliki tujuan agar sinyal dari domain waktu bisa menjadi sinyal dalam domain frekuensi. Hal ini dilakukan agar perhitungan menjadi lebih mudah. Apabila masih dalam domain frekuensi, maka perhitungannya akan lebih sulit. Salah satu bentuk transformasi Fourier adalah phase Fourier transform atau FFT. Berikut adalah rumus dari FFT. Terangan. X adalah fungsi dari domain frekuensi adalah frekuensi radial 0, 2VF atau dapat ditulis bahwa sama dengan 2VF. Kesimpulan, bahwa pada sistem transformasi Fourier, ini merupakan proses pengukuran seberapa kuat sinyal yang diterima dan dikeluarkan dengan penghitungan secara satu dimensi maupun dua dimensi. Pada materi yang dipelajari ini, kami mendalami dalam proses pengolahan sinyal satu dimensi secara kontinu ataupun diskrit. Secara umum, perbedaan dalam proses ini mencakup analog dan digital dengan relatif pengukuran hasil yang hampir sama. Pengolahan sinyal di sini difokuskan dalam pengolahan citra dengan aplikasi secara piksel maupun ruang. Bilangan kompleks sangat banyak digunakan, terutama dalam berbagi sinyal. Sinyal-sinyal tersebut telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, seperti listrik, gambar digital, suara audio, dan sinyal-sinyal lainnya. Hadirnya bilangan kompleks sangat mendukung perkembangan sinyal sehingga teknologi dapat semakin maju seperti saat ini. Penggunaan bilangan kompleks dan pemrosesan sinyal dengan sistem transformasi tentu akan terus berkembang dan menghasilkan teknologi-teknologi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, cut.